Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 6, yaitu pada tema 2, subtema 2. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama pada PPKN yaitu persatuan dan kesatuan. Yang kedua bahasa Indonesia tentang menggali informasi dengan 5W dan 1H. Yang ketiga, IPA yaitu ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang keempat, IPS yaitu mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima, SBDP yaitu pola lantai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, yang pertama kita masuk pada pelajaran PPKN yaitu persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meringankan beban atau permasalahan yang sedang dihadapi, mempererat tali kekeluargaan, persahabatan, dan kebersamaan, menimbulkan suasana yang aman, nyaman, dan tentram. Oke, selanjutnya kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu menggali informasi penting. Yang pertama ini adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, pesan, atau informasi secara jelas dan tepat sehingga pembaca mengerti dan memahami maksud dari si penulis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah memiliki unsur penting atau pokok ya, minimal itu ada unsur subjek dan predikat. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, dan selanjutnya adalah memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Berikut ini adalah contoh kalimat efektif. DPR membahas daripada kehendak rakyat. Nah, ini yang salah ya. Nah, kalau yang efektif adalah DPR membahas kehendak rakyat. Oke, berikutnya adalah kita menggali informasi penting dari sebuah bacaan sejarah dengan 5W1H. Nah, cara menyimpulkan berita adalah menyimak berita dengan sungguh-sungguh, mencatat gagasan pokok dari berita, kemudian menyimpulkan gagasan pokok tersebut. Berikutnya adalah penjelasan masing-masing unsur di dalam 5W1H. Yang pertama adalah what, yaitu apa, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Where, di mana, berkaitan dengan tempat di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan, berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Who, siapa, yaitu berkaitan dengan pelaku peristiwa. Why, mengapa, yaitu berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, yaitu berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Nah, ini ada cara mudah untuk menghafalkan 5W1H itu, tapi dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, untuk menghafalkannya cukup dengan kata adik Simba. A itu apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, bagaimana. Nah, mudah banget kan menghafalkannya? Silakan kalian pahami dulu. Oke, sekarang kita lanjut pada pelajaran IPA yaitu ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, yang pertama ini adalah ciri-ciri ayam ya. Apa saja? Nah, hewan ini berkaki dua yang kuat untuk mencari makan ya. Jadi, kakinya biasa untuk mengais makanan di tanah, kemudian kalau yang jantan memiliki taji. Kemudian memiliki bulu yang halus, bulu yang indah, nah termasuk dalam kelompok unggas. Selanjutnya adalah memiliki paruh yang kuat untuk mencari makan dan bisa untuk melindungi diri dari musuhnya. Nah, berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitat ayam adalah terdapat di daratan seperti hutan, pertanian, perkebunan,
perkampungan juga ya. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri bebek. Nah, bebek ini memiliki paruh yang lebar ya untuk mencari makanan di lumpur, kemudian memiliki kaki yang lebar dan berselaput untuk berenang dan memudahkannya berjalan di dalam lumpur. Selanjutnya bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya masuk kelompok unggas. Kemudian bulunya ini tidak basah ya karena terdapat zat minyak yang terdapat pada bulunya. Nah, ciri-ciri habitatnya adalah hidup di daratan ya dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Yang ketiga adalah ciri-ciri ikan. Nah, ikan ini memiliki sisik dan lendir ya untuk memudahkan berenang dan juga meloloskan diri dari pemangsanya. Memiliki sirip untuk bermanuver, bernapas dengan insang, termasuk hewan berdarah dingin. Nah, ciri-ciri habitatnya ini hidup di perairan ataupun di daerah berlumpur. Selanjutnya adalah ciri-ciri cicak. Nah, hewan ini termasuk hewan melata. Memiliki ekor yang panjang dan dapat putus ya, termasuk hewan berdarah dingin, autotomi ya, ini atau memutuskan ekornya untuk mengelabuhi musuhnya. Nah, perkembangbiak secara bertelur atau ovipar. Nah, ciri-ciri habitatnya adalah dapat hidup di kondisi cuaca yang dingin maupun kondisi yang panas, dan lebih banyak hidup di sekitar manusia. Oke, berikutnya adalah kamuflase walang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Nah, misalnya ini adalah belalang daun dan belalang sembah. Oke, belalang ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Oke, selanjutnya adalah mimikri pada bunglon. Bunglon ini menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada ya yang disebut dengan mimikri. Misalnya ketika bunglon ini berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Nah, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Oke, berikutnya adalah terenggiling yang menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyucian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Nah, cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Nah, contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Berikutnya adalah ciri khusus cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini beradaptasi terhadap lingkungannya antara lain dengan mengeluarkan tinta ketika dirinya terancam oleh predator atau memangsa. Berikutnya adalah ciri khusus walang sangit, yaitu merupakan jenis serangga ya. Walang sangit ini beradaptasi dengan mengeluarkan bau busuk untuk mengusir predator yang akan memangsanya. Selanjutnya adalah siput ya. Nah, siput ini beradaptasi dengan bersembunyi di dalam cangkangnya ya ketika dirinya terancam atau untuk melindungi diri dari gangguan luar. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPS yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Kemudian, kita masuk pada usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya ini tepatnya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan adanya perbedaan persepsi tentang kepemilikan senjata antara rakyat Indonesia dengan tentara Inggris dan terbunuhnya Jenderal AWS Malabi. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, peristiwa ini pada 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, tokoh yang utamanya adalah Bung Tomo ya, yang terkenal sebagai pahlawan dari Surabaya. Berikutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran
yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, pada tanggal 15 Desember ini, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Berikutnya adalah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada 23 Maret 1946. Nah, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung ini membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Nah, alasannya ini masyarakat membakar kotanya agar tidak digunakan oleh pihak sekutu. Oke, berikutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara Jepang yang lari ketika akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu untuk bergabung dengan pasukan Jepang lainnya di Kido Butai Jatingaleh. Nah, tidak hanya itu, dipicu juga karena kematian Dr. Karyadi yang berawal dari penyerangan Jepang ke reservoir Siranda. Untuk memperingati peristiwa ini, dibangun Monumen Tugu Muda pada 10 November 1950 di Semarang. Berikutnya adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada 10 Desember 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh ultimatum pasukan sekutu kepada para pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Serangan tersebut memakan banyak korban. Pada akhirnya, pasukan sekutu berhasil menduduki dan menguasai kota Medan untuk mengusir pemerintah setempat hingga masyarakat Medan. Berikutnya adalah masih di upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Oke, berikutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Nah, perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, salah satu isi perjanjiannya adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Berikutnya adalah Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Salah satu hasil pertemuannya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Konferensi Meja Bundar. Nah, konferensi ini berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nah, hasil dari konferensi Meja Bundar ini adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dan yang ketiga adalah akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya yang terakhir adalah pelajaran SBDP tentang tari kreasi. Pada tari kreasi ini pasti menggunakan yang namanya pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Selanjutnya adalah pola lantai vertikal atau lurus ya. Pada tari klasik kebanyakan menggunakan pola lantai vertikal ini. Selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung ya. Artinya adalah penari membentuk garis lingkaran. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa dukung Pak Mono dengan subscribe pada channel Pak Mono, aktifkan tombol loncengnya, like video, share ke teman kalian, dan komentar yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.